Nah, ini adalah batang pohon asoka. Ini kebetulan warnanya merah, saya hanya memiliki warna ini saja. Kita akan mencoba menyetek batang asoka ini dengan media air. Yang pertama kita butuhkan adalah tentu batang asoka. Pilih batang asoka yang telah berbunga supaya nantinya cepat berbunga kalau tumbuh. Nah, selanjutnya kita potong bakalan ataupun cabang-cabang yang kecil ini karena tidak dipergunakan ya, terlalu kecil untuk dipergunakan. Kita potong mepet ke pangkal ya, seperti ini. Kita potong dengan menggunakan pisau sampai dengan ke atas. Kita hanya menggunakan batang-batang yang agak besar lah, ukurannya sebesar lidi ya, yang akan kita gunakan minimal ukurannya sebesar lidi. Nah, untuk yang kecil seperti ini kita tidak akan pergunakan, kita buang saja. Nah, pilah-pilah dan pilih-pilih mana batang yang lumayan besar ya, yang akan kita gunakan batang yang cukup besar ya. Yang kecil seperti ini dibuang saja karena ini tidak akan cocok untuk setek air. Nah, selanjutnya setelah dipilih, kita siapkan setekannya ataupun batangnya ini kita rapikan dulu. Kita ukur kurang lebih 1 jengkal ya, supaya nantinya bisa tumbuh bagus. Kita ukur 1 jengkal saja, kemudian bagian bawahnya kita potong dan ratakan, kemudian bagian atasnya kita potong juga kurang lebih 1 jengkal ya panjangnya, supaya maksimal pertumbuhannya ya. Kita buangi kalau masih ada batang ataupun cabang yang kecil, kita buangi dan kita akan coba ukur lagi. Nah, kurang lebih sejengkal lah cukup. Nah, seperti ini penampakan batang bagian bawahnya yang akan nantinya tumbuh akar. Kita buangi dan kita ratakan ya bagian bawahnya. Nah, selanjutnya lakukan proses yang sama pada calon batang setekan yang lainnya. Dipotong bagian bawahnya ataupun diratakan, kemudian dibuangi dulu sedikit bagian daunnya dan kita ukur kurang lebih 1 jengkal ya. Kita percepat videonya supaya menghemat kuota. Nah, seperti ini ya, ukur 1 jengkal dan potong di bagian atas. Nah, setelah itu lakukan lagi pada batang yang lainnya ya. Seperti ini kita potong-potong dan kita kumpulkan bagian yang akan kita gunakan. Nah, kita hanya memerlukan sedikit saja ya. Mungkin ini ada 1 2 3 4 5 6an lah, mungkin 6 batang yang akan kita gunakan. Selanjutnya daun-daun yang ini yang bagian bawah kita buang dengan satu tarikan, dibuang dan sisakan daun yang bagian atasnya saja. Nah, kita seperti ini buang daunnya, melakukan pada batang yang lainnya kita buangi daunnya ya, bagian bawahnya saja, tapi bagian atasnya jangan dibuang. Sekali lagi ya, bagian atas daunnya jangan dibuang. Kita hanya memerlukan sedikit saja daun ya. Lakukan hal yang sama pada batang yang lainnya. Nah, kita bersihkan dulu. Kemudian setelah itu sediakan toples. Ini bekas toples sosis, terserah Anda kalau menggunakannya mau toples jenis apa. Selanjutnya kita isi toples tadi dengan air. Ini full air sumur. Kayaknya kurang nih airnya. Kita tambah lagi sedikit air supaya kedalaman kurang lebih 1 cm ya. Kedalaman airnya itu di dalam toples kurang lebih 1 cm saja, seperti ini sudah cukup saya kira. Nah, selanjutnya kita masukkan media ataupun batang-batang yang telah kita potong-potong tadi. Nah, biasanya dalam 2 atau 3 minggu akar sudah mulai tumbuh. Nah, ini dia contoh yang 3 minggu sebelumnya saya lakukan proses yang sama seperti tadi ya, dengan menggunakan full air sumur, tidak ditambah apapun. Lihat, tunas sudah mulai tumbuh dan nampak hijau daunnya, tunas barunya ya. Kemudian yang sebelah sini nih, lihat, ini tunasnya masih kecil, tapi yang ini udah ada yang panjang juga. Yang ini nih, lihat, panjang kan daunnya. Itulah daun baru ya. Yang ini daun tua yang dari asalnya. Nah, kita coba angkat satu. Nah, ini gagal, dia tidak numbuh tunas ya. Dibulak-balik pun tidak numbuh tunas. Kita coba kletek daun kulitnya. Nih, lihat, kulitnya pun berwarna coklat, berarti dia mati, tidak bisa tumbuh. Lihat yang ini, kita cabut. Nih, lihat, tunas sudah mulai banyak
tumbuh. Mulai dari yang paling atas itu sedikit lebih panjang ya daun tunas barunya ya. Ini ke bagian bawah juga banyak tuh tunasnya yang muncul, dan di bagian ini pangkalnya akar sudah nampak tumbuh walaupun masih pendek nih akar. Kurang lebih baru 1,5 sentian lah ini panjang tunasnya, panjang akarnya maaf. Tapi ini sudah cukup berhasil ya. Nah, selanjutnya kita lihat bibit-bibit yang lainnya. Nah, yang ini yang batangnya besar, tunasnya semakin banyak tuh. Ya, lihat nih tunas yang kecil nih. Tapi sayang di bagian bawah akar tidak tumbuh. Ini bukan berartian gagal ya, tapi belum tumbuh. Bisa kita langsung tanam di media yang baru juga dia akan berhasil tumbuh. Lihat yang ini. Nih, pertumbuhan akarnya sangat panjang. Ini mungkin ada 3 atau 4 cm ya panjang akarnya ini, dan cukup banyak. Lihat nih. Kita lihat bagian atasnya apakah tumbuh tunas baru. Nah, ini juga dia sudah tumbuh tunas yang baru dengan daun panjang. Kita coba pada bibit yang lainnya. Nih, lihat, yang ini juga sama. Akar sudah semakin panjang dan bagian atas tumbuh tunas tidak? Nih, ada tunas baru, nih banyak malahan. Daunnya sudah banyak yang tumbuh tunas baru. Kita lihat yang terakhir nih, yang terakhir ya, lihat nih. Nih dia, ini yang paling bagus hasilnya. Nih, akarnya sudah panjang, sudah lebih dari 5 cm mungkin ya panjangnya. Kurang lebih 5 cm lah tumbuh panjang akarnya. Nih, tunas baru di atas, lihat. Tuh banyak. Tunas barunya pun banyak dan daunnya sudah panjang, warnanya hijau muda. Ini kalau seperti ini sudah siap disimpan ataupun dipindahkan ke media tanam yang baru ya. Nah, harus diingat dalam penyimpanan ketika habis selesai dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam air, harus disimpan di tempat yang teduh, jangan di tempat yang panas. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.